Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau kasih tutorial gimana sih buat well decker kayak gini. Cuma beda bahannya ya. Ini pakai stiker vinil yang dicetak di mesin digital. Cuma sekarang ini saya pakai stiker kromo ini yang dicetak di printer Epson biasa. Cuma menggunakan tinta art paper supaya warnanya tahan lama dan nggak luntur. Langsung saja yang dibutuhin yaitu ini papan MDF, ini ketebalannya 6 mili. Kalian bisa pakai yang 9 mili juga bisa, cuma saya pakai 6 mili karena lebih ringan. Kalau misal kalian mau jual, itu ongkos kirimnya itu lebih murah gitu, oke. Langkah pertama, kalian cetak ya, dan kalian kasih tanda kayak gini. Karena warna putih kalau kalian nggak potong kan nggak susah, kalau kalian nggak kasih tanda gini batasan potong. Kalau warna putih, kalau warna lain sih nggak apa-apa. Dan ini juga ada kesalahan sedikit ya, ini gambarnya kayak ada yang nggak kelihatan kamera sih cuma. Dan kita langsung potong dulu aja ini stikernya. Saya potong menggunakan benar, ini mesin ini bukan menggunakan itu. Kita potong dulu. Oke, ini udah dipotong. Taran ke sini lagi. Ini udah dipotong ya. Dan kalian kalau motong pakai tadi itu lurus, nggak pakai gunting, pakai penggaris juga bisa sih, cuma saya ada itu jadi ya memanfaatkan apa yang ada. Oke, langsung saja. BTW untuk ukuran ini sama ini itu beda ya. Kalau ini itu kan ukurannya 20 kali 29 cm. Kalau kalian nyetaknya itu kalian lebihin 5 mili. Jadi ini 20,5 dan panjangnya ini 29,5. Jadi ada lebihnya nanti. Kalau kalian pas gitu nanti agak susah gitu ya. Oke, kita giniin dulu supaya kalian geser gitu ya apa ya. Lampu hidup lah. Karena kita nggak potong sendiri jadi ya potongannya agak sedikit kurang bagus, kurang presisi. Kita lagi usaha mau beli mesinnya gitu ya. Oke, kita manfaatin ini ya. Kita pasang gini aja lah, ya apalah ya. Biar kalian nggak bingung. Oke, ini namanya paper mat ya. Ini untuk alas potong supaya cutter ini tuh nggak cepet tumpul gitu. Jadi ini kan karet jadi nggak cepet tumpul gitu. Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pasang stiker ini supaya nggak terlalu miring gitu. Ini kan ada kotak-kotaknya ya, kalian pasin aja. Misal berapa ya? Bentar. Misal kayak gini ya. Jadi garis ini tuh harus lurus sama garis ini. Kemudian garis atasnya ini juga harus lurus sama ini. Jadi dia itu pas gitu. Oke, segini ya cukup. Kemudian kita pasangnya gini. Kita masangnya dari view-nya dari atas gini. Mata kalian lihat posisi ini itu harus sama dengan yang garis ini supaya lurus gitu loh. Kalau lebihan ya misal kita lebihin atasnya sedikit ya, di sini juga sama. Jadi nanti biar pas gitu kiri kanan atasnya. Itu untuk kalau papanya ini lurus ya, kalau nggak lurus ya sama aja. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita tahu tekniknya dulu. Tuh ya. Kita giniin aja. Dan kita raba-raba sampingnya. Sekiranya udah pas apa belum gitu. Kalau dirasa sih kurang ya kita geser sedikit gitu. Agak
telaten ya, kalau misal masih belajar. Saya sih masih belajar, jadi ya harus sabar gitu kita. Kalau udah pas, kecuali kalau ukurannya presisi banget itu agak sedikit gampang. Kalau udah pas, ini saya pakai tisu ya karena biar nggak kotor. Soalnya nanti kita laminasi. Kita ganjel pakai setrika aja lah ya, biar berat. Bentar. Mati lagi. Kita ganjel pakai setrika gini. Mati terus ini. Kita ganjel pakai setrika, kemudian kita pasang dari sini. Kita kletek ini. Kletek sedikit gak apa-apa, yang penting gak geser gitu. Ya. Kemudian kita potong menggunakan gunting. Bentar, gunting saya mana ini? Kita potong. BTW sebelum masang ini kalian harus lapin dulu pakai tisu ya, supaya itu enggak ada kotoran atau kecil gitu, enggak ada. Kemudian kalian tempel pelan-pelan dari sini supaya lebih mudah gitu loh pasangnya. Oke, jika udah kalian tinggal ambil ini, kemudian tisunya buat ngelapin ini supaya kalau misal ada yang kotor itu kan. Kemudian kalian kletek ini pelan-pelan. Kletek kalian lurus ya, dari sini dulu. Kalian lurusin gini. Mati lagi. Gini gak apa ya. Ini. Pelan-pelan aja, jangan gerusa-gerusu atau jangan tergesa-gesa. Nanti ada gelembung-gelembung gitu. Nanti jadi jelek. Jadi pelan-pelan banget aja. Oke, udah. Kita rekatkan lagi supaya lebih bagus. Dan kita kasih apa namanya? Ini biar pinggirannya itu kelihatan gitu. Agak penceng sedikit atau agak miring sedikit gak apa-apa, soalnya itu wajar. Makanya tadi kenapa saya kasih lebihan supaya ya nggak pas gitu. Kalau masih ada menceng-menceng gitu masih tertanggulangi atau terlah intinya itulah. Kemudian kita pakai laminasi. Saya pakai laminasi dingin ya, jadi nggak perlu mesin, cukup pakai rakel. Rakel itu kayak gini. Nih, ini namanya rakel, kayak buat kesut skotlet gitu loh. Ini saya pakai laminasi Dove ya. Terus ini ketebalannya kalau nggak salah 140 mikron. Jadi ada tekstur kasarnya gitu, kalian bisa lihat ya. Ini agak sedikit susah sih soalnya mah. Pokoknya ini ada tekstur kasarnya supaya dibersihin itu gampang gitu. Dan kita pasang seperti tadi aja. Kita kasih setrika. Dan kita sama kayak gini nggak apa-apa. Pokoknya pelan-pelan aja. Kelihatan nggak sih? Kita kasih gini dan kita potong. Kalau ini pasang ini lebih pelan-pelan banget ya, soalnya ini tuh rawan sekali terjadi kesalahan. Jadi kalian harus bener hati-hati banget pasang ini. Karena sekali salah itu ya rusak semuanya. Ini kurang samping sih tapi nggak apa-apa. Saya balik gini supaya lebih gampang.
Kita keletak kayak tadi. Pelan-pelan banget. Soalnya ini paling rawan sih. Intinya kalian lurusin dulu ini. Supaya lurus kayak gini ya. Ini udah lurus. Kalau udah lurus kalian bisa keset pakai ini. Kalau udah gini tuh udah agak aman lah. Minim dari kegagalan. Jadi ini tuh tahan air. Jadi kalau misal kalian mau bersihin itu bisa kalau pakai laminasi ini. Soalnya kan ini pakai stiker kromo. Jadi ya harus dilaminasi. Kalau enggak ya nggak akan awet. Kalau misal nanti kena air apa gitu, ada nodanya. Kalau ini nggak akan, karena mudah untuk dibersihkan. Semua. Ini juga lebih yang apa namanya? Aduh, bentar. Kita rekatkan bener-bener apa namanya? Bener-bener merekat ya. Sampai nggak ada, ini kan kayak ada bentar. Ini kan kayak ada gelembung-gelembung gitu kan. Itu sampai hilang gitu. Supaya biar emang ini tuh merekat dengan sempurna. Jadi kalian nggak perlu, bagusnya sih pakai stiker vinil ya, soalnya dia kan lebih kuat bahannya. Soalnya bahannya kan nggak pakai kertas ya, jadi dia nggak bisa disobek. Kalau ini kan kromo kan pakai kertas. Cuma ya karena di desa saya itu perjalanannya jauh banget untuk ke percetakan, jadi ya beli printer Epson aja lah. Masa misal ada yang order satu, kita ke kota terus kan nggak masuk ya, di harganya itu nggak masuk banget, nggak masuk. Kemudian kita potong samping-sampingnya ini menggunakan cutter tadi ini. Ini enaknya pakai ini supaya dia nanti nggak selip kalau kalian pakai paper mat. Kalau kalian misal pakai nggak pakai alas itu kayak lebih susah gitu loh. Kalau ini tuh dia nggak akan selip, langsung kepotong gitu. Kamu. Nanti kalau misal kalian tanya-tanya apa itu, tanya aja langsung di komentar. Jadi kalau saya bisa bantu ya saya jawab, kalau nggak bisa ya kita belajar sama-sama. Siapa tahu ada yang bisa terus komen gitu kan ya. Dan jadinya kayak gini. Ini agak menceng ya, mencong atau nggak lurus gitu. Soalnya ini papannya nggak lurus emang. Motongnya kurang lurus. Terus ini juga kayak kurang nekan ke samping. Kita bisa ulangin kalau misalnya dikira kurang, tapi emang ini emang nggak lurus. Tuh kan nggak lurus, bentar. Kalau gini kalian bisa pakai apa namanya, lebihan stiker tadi, potongan stiker untuk ditaruh di sini gitu, untuk mubeng gitu. Kayak gini misal tuh, bentar.
Ya ini kalian bisa tempelin gini. Ini lebihan potongan stiker tadi. Coba ya, coba kita pasang. Semua. Pasang satu sisi dulu, kemudian sampingnya, baru sampingnya. Kemudian tengahnya. Kayak gini jadinya. Soalnya ini kurang siku gitu sih. Kemudian ini juga kalian potong pakai cutter. Agak susah sih. Soalnya kecil cuy. Tuh. Jadinya kayak gini. Ini cutternya kurang kurang tajam, jadi hasilnya bergerigi gitu. Ini juga ke cutter sih karena gelap buat video ini kan, jadi ya nggak apa-apa sih. Step terakhir kalian kasih cantolan di sini. Ini nanti kalian bisa pasang sendiri, mau pasang atau enggak itu opsional. Kalau aku nanti kalau misal pelanggannya pengen dikasih ya saya kasih, kalau enggak ya enggak. Kita kasih cantolan di sini. Kita kasih cantolan ini. Kita pasin dulu di tengah-tengah. Ini kita kasih lubang sedikit untuk bautnya. Kemudian kita pakai obeng. Ku semua datang. Dan gini, dan tinggal pajang. Jadinya kayak gini. Dan selamat mencoba ya untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ya kan kayak kasar kan. Nih, ini enggak harus. Bye.